Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa bertatap muka kepada seorang pendiri pondok pesantren Ibnu Raudah di desa Tilahan Pancur Bungor ini. Selawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut jejak langkah beliau. Dalam kesempatan kali ini saya perwakilan dari mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin KKN 2022 di Desa Tilahan Pancur Bungor, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam kesempatan kali ini ulun mewakili dari kawan-kawan dan gimana rasa penasaran kawan-kawan terhadap beliau ini, yang mana beliau ini seorang mualaf kurang lebih 10 tahun. Nah, jadi beliau ini kurang lebih 10 tahun sudah bisa mendirikan pondok pesantren Ibnu Raudah di Desa Tilahan Pancur Bungor ini. Jadi kami penasaran karena kami dapat informasi di luar sana. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. Jadi kami ingin menanyakan, penasaran kepada Ustadz yang mu'alaf kurang lebih 10 tahun sudah bisa mendirikan pondok pesantren. Ya. Ya. Jadi sejak kapan Ustadz sudah mu'alaf? Mu'alaf saya, mu'alaf itu kan artian baru. Ya. Kalau saya bisa dikatakan tidak mu'alaf lagi ya, atau baru 9 tahun bisa juga. Mu'alaf 9 tahun atau 10 tahun kurang lebih begitu. 10 tahun, 9 tahun. Oh, Bulan Sya'ban 2013 saya masuk Islam. oh, Masya Allah. Jadi Ya. nama sebelum pian mu'alaf tuh siapa namanya Ustadz? Nama sebelum mu'alaf itu kalau nama ijazah Herman Kongsaman, dipanggil Hendra, diberi gelar Donga di Toraja sana. Oh, iya. Nah, di Toraja diberi gelar Donga. Oh, Donga. Ya, ya gitu. Iya. Jadi siapa yang mentasmiahi Tasmiyah. ini? Tasmiyah itu atas saran Kiai Haji Mukhtar Pamangki untuk digantikan segera namanya. Dan ketika saya mengajukan itu kepada salah seorang guru saya, Kiai Muhammad Arsad, lalu diganti nama saya menjadi Abi Tadrin Al-Ghifari Asaf. Oh. Asaf itu diambil dari kata orang yang telah mengislamkan saya, supaya saya selalu teringat kepada orang yang mengislamkan saya, maka saya pakailah namanya di ujung nama saya. Nah, ya. Jadi itu ya Ustaz. Nah, Menarik sekali. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa akhirnya Ustadz ini memutuskan masuk Islam? memutuskan masuk Islam itu, kenapa saya putuskan masuk Islam? Karena agama Islam inilah menurut saya, agama Islam inilah agama yang paling benar menurut saya. Entah menurut orang, tapi menurut saya Islamlah agama yang paling benar sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Innad dina indallahil Islam. Nah, Oke. okay. Apa yang membuat Ustadz tergerak ingin masuk Islam? Apakah ada faktor dari luar atau kehendak sendiri Ustadz? Ya, masuk Islam tidak dipaksa. Oh iya. Tidak dipaksa atas kehendak sendiri, dan dapat
hidayah bahasa kitanya ya. Dapat hidayah itu dari suara azan. Pertama dari suara azan. Yang kedua termimpi kepada salah seorang guru besar, wali besar, wali kutub yang ada di Kalimantan Selatan ini, yakni Aba Guru Sekumpul. Saya bermimpi ketemu sama Sidik dan ditolong oleh Sidik. Ketika bangun, saya merasa nyaman dan ingin memeluk agama Islam, tapi tidak serta merta begitu, tidak, perlu proses yang panjang. Itu perlu proses ya Ustaz. Ya. Jadi bagaimana reaksi pro dan kontranya terhadap bahwasanya Ustaz sudah masuk Islam? Bagaimana reaksi keluarga? Tentu mereka dari keluarga sangat menyayangkan, karena saya telah meninggalkan agama panutan terdahulu, agama yang dianut oleh nenek moyang kami dulu. Tapi kan apa mau dikata, karena menurut otak saya, menurut hemat saya, Islam inilah agama yang benar, baik dari segi ketuhanannya, dari segi ajarannya. Islam paling nomor satu. Nah, jadi tidak ada paksaan. Saya masuk Islam murni karena dapat hidayah. Jadi tidak pernah paksaan ya Ustaz? Tidak ada. Karena dari hati, ikhlas dari hati. Ikhlas dari hati, masuk Islam karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Jadi bagaimana perbedaan Islam dan non-Islam Ustaz menurut Pian? Perbedaannya di mana dulu? Perbedaan apa jadi? Yang sangat mencolok, yang sangat nampak dalam Islam sama non-Islam. Ya, kita tahu pasti di ketuhanan. Benar. Mereka masih menyembah atau menuhankan Yesus sebagai Tuhan mereka. Kalau kita tidak, kita Yesus itu kita yakini sebagai Nabi Isa. Cuman tidak menafikan keyakinan mereka. Artinya dalam artian tetap kita yakini bahwasanya yang diyakini mereka Tuhan, kita yakini sebagai Nabi, tidak lebih. Begitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya yang sangat kami penasaran, yang sangat begitu penasarannya, bagaimana sih perjalanan Ustaz dari seorang mu'alaf, kan seorang mu'alaf yang masuk Islam, nol ya. Dari seorang mu'alaf menjadi seorang pendiri pondok pesantren yang begitu singkat, cuman kurang lebih 10 tahun aja. Bagaimana perjalanan? Tentu dengan perjuangan yang super hero lah. Dan di belakang itu, di balik keberhasilan ini, tentu ada orang-orang yang kuat di belakang saya. Itu yang selalu menyupport saya, baik Papa angkat saya Haji Muhammad Anwar Ashraf, luar biasa beliau, selalu menyupport, menyemangati, dan membantu dalam pendanaan, baik itu fisik dan non fisik. Luar biasa. Jadi pondok ini awal-awalnya didirikan sampai saat ini tidak terlepas daripada bantuan baik dari masyarakat setempat, masyarakat, ataupun orang-orang yang ada di belakang saya seperti guru saya sendiri yang selalu menasihati saya. Jadi perjalanannya jauh dan panjang. Kok bisa seperti itu? Ya bisa. Di belakang semua itu kan ada Tuhan. Di belakang atau di depannya ada Tuhan yang menolong, yang sudah mengatur. Kita tinggal menjalani aja. Sampai pondok kita jadi berdiri tegak seperti ini, permanen seperti ini, tidak terlepas daripada pertolongan Allah, kemudahan dari Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman 10 tahun lah bisa, cuman 10 tahun mu'alafnya bisa mendirikan pondok pesantren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustaz,
apa harapan kedepannya bagi Pondok Ibnu Roghdah ini di Desa Tilahan Pancur Bungur ini, Ustaz? Harapan saya santri-santri kita yang sekolah di sini itu mendapatkan perhatian dari para pemerintah atau kemudahan daripada pemerintah, yakni mendapatkan fasilitas belajar dan perhatian khusus, yakni dan mendapatkan ijazah kesetaraan. Karena yang sekolah di sini kan ada yang aturannya sudah dapat ijazah SMP tapi belum, ada yang aturannya sudah dapat ijazah SMA tapi belum. Kenapa? Karena kurang perhatian dari pemerintah, dan kita juga kurang melobi kepada pemerintah. Kita selalu pupuk. Oleh karena itu, mulai saat ini kami terbuka untuk pemerintah, tolong dibantukan pondok kita ini. Ayo sama-sama, saya sudah masuk Islam, saya sudah ikut mengharumkan nama HST di sini dengan mendirikan pondok pesantren. Jadi tolong dibantu, khususnya kepala dinas pendidikan mungkin didatangi lah, dikontrol lah kami di sini. Kami di sini kan anak bangsa juga ya. Mereka kan anak bangsa juga. Walaupun hidupnya di gunung yang 500 ini, tapi mereka kan anak bangsa juga. Tidak lain sama tidak beda sama yang di kota. Mereka juga harus mendapatkan perhatian, kasih sayang daripada pemerintah. Mereka harus diperhatikan. Itu harapan saya. Adapun himbauan saya kepada seluruh keluarga yang ada di Toraja agar bisa memaklumi Islam, jangan sangka buruk, jangan buruk sangka kepada Islam. Karena kita pribadi pengalaman dulu kita sering bilang sebelum saya Islam, saya sering bilang sama teman-teman, Islam itu agama teroris. Padahal Islam ini luar biasa, dengan nabinya luar biasa, rahmatan lil alamin. Jadi supaya jangan ada kesalahpahaman, ayo saya ajak kepada non-Islam Toraja untuk kita kaji. Ayo kita sama-sama mengaji, kita kaji Quran mereka. Walaupun kita nggak Islam, boleh kita kaji. Kita kenali kitab Quran, kitab suci Al-Quran orang Islam itu kitab suci mereka apa, Quran itu seperti apa, isinya seperti apa, nabinya bagaimana. Jangan sampai salah paham salah sangka kepada Nabi Muhammad tercinta dan kepada Quran. Quran itu murni datangnya dari Allah Ta'ala. Begitu harapan saya dan himbauan saya. Jadi itu untuk keluarga yang ada di Toraja. Perhatikan ulun, perhatikan saya kelahiran Toraja, asli anak Toraja. Jadi tidak mungkinlah saya ini akan mencelakakan sampean, tidak mungkin saya mencelakakan Ciluku yang ada di Toraja. Itu nggak mungkin itu. Saya mau membawa kepada kebaikan, walaupun belum Islam atau tidak ingin Islam, nggak ada salahnya kita kaji agama Islam ini. Melalui tafsir Quran, mungkin nanti saya sendiri akan bacakan Qurannya, tafsirnya, dan kitab kitab sirah Nabi, tarikh, pengajian setelah ini. Insya Allah. Itu aja yang bisa kita. Masya Allah. Menyimpulkan sedikit dari pembicaraan Ustaz tadi, Masya Allah sangat memotivasi kita bahwa Islam itu adalah indah, agama yang indah, Ustaz. Bukan agama teroris, seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Nah, jadi semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran atas bincang-bincang kita kali ini, Ustaz. Mungkin hanya ini saja. Saya mewakili teman-teman
dari KKN UIN Antasari Banjarmasin 2022 di Desa Tilahan Pantur Bungur, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Ustadz jika ada kekurangan, kehilapan dari kata-kata ulun yang kurang berkenan di hati pian. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.